berarti kita berbicara persaudaraan. Kemarin baru saja demo besar-besaran, lebih dari 10.000 untuk mengingatkan dan mengenang apa yang terjadi di Palestina. Palestina negara kecil yang sampai sekarang kemerdekaannya masih tergantung dia, belum menjadi sebuah negara dengan kemerdekaannya yang penuh. Palestina sekarang ini menjadi berita yang viral di mana-mana, mengingat agresi yang dilakukan oleh Israel yang luar biasa. Gencatan senjata ditandatangani, tapi serangan terus dilakukan dan pembunuhan terus terjadi, terutama anak-anak kecil, orang-orang yang kita katakan dengan orang sipil, bukan militer, dan itulah yang dijadikan sasarannya. Dan bahkan tempat mereka berobat pun, rumah sakit pun dihancurkan. Kemarin terakhir ada rumah sakit Eropa yang dihancurkan, di samping tempat mereka tinggal, apartemen-apartemen itu sudah menjadi datar. Inilah satu kejadian yang menjadikan umat Islam dari seluruh dunia itu berempati, menyampaikan kepeduliannya. Saya punya teman di Jordan. Jordan itu sebelahnya Palestina, dan termasuk seorang aktivis dulu sekelas sama saya ketika sekolah di Universitas Islam Madinah. Selalu tiap hari kirim foto-foto kejadian yang sangat-sangat mengenaskan itu. Kematian yang terjadi, kadang-kadang kepalanya sudah tidak ada, kakinya sudah hilang, tangannya sudah putus, dan bahkan peluru itu mengena sasarannya itu di dadanya sendiri, sehingga dadanya bolong dan seterusnya. Belum yang tertimbun di gedung-gedung itu, runtuhan gedung yang sampai sekarang masih dan terus dicari. Nah, yang cukup mengenaskan adalah kelaparan. Bantuan banyak diberikan, tapi mereka sandera bantuan-bantuan itu, sehingga tidak sampai kepada yang dituju. Kita lihat banyak bawa tempat-tempat makan, berebut, antri, sementara yang disiapkan tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka semuanya. Nah, dari sinilah timbul empati, kepedulian, mengingat mereka adalah saudara-saudara kita juga, saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita yang berada pada payung keimanan. Maka dari itu, kalau kita kembalikan berbicara persaudaraan di dalam Al-Quranul Karim, kita temukan ada 52 kali kata-kata akhun, kata-kata ikhwah, kata-kata ikhwan. 22 kali disebut dalam bentuk saudara yang ada kaitannya dengan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagai contoh saja, ayat 10 dari surah Al-Hujurat yang selalu dibacakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka jaga, peliharalah persaudaraan di antara kamu, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini kalau kita kaji
dengan pendekatan salah satu disiplin ilmu pengetahuan, ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu munasabah, korelasi. Bagaimana hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Itu akan menjadi pembahasan yang luar biasa. Ayat 9 menceritakan bahwa suku bangsa Arab itu banyak sekali. Maka di dalam Al-Quran nanti ayat 13 surah Al-Hujurat menjelaskan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian itu bersuku, berkelompok, berpuak-puak agar kamu satu sama lain saling mengenal. Nah, suku bangsa Arab ini ada yang disebut dengan Qahtaniyun, ada yang Adnaniyun, dan lain-lain sebagainya. Yang dulu dikenal dengan satu daerah namanya Hijaz. Palestina itu termasuk Hijaz, Syria dan sebagainya. Nah, di antara suku bangsa Arab itu antara lain disebutkan di sini ada suku yang besar Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini tidak pernah bersatu, tidak pernah damai di antara mereka. Kalau bertemu pasti berkelahi, kalau bertemu pasti saling memukul di antara mereka dan bahkan tidak jarang saling bunuh-membunuh. Maka dijelaskan dalam ayat sebelumnya itu wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi tetap diperintahkan untuk berdamai. Berdamai dalam arti kata memang memenuhi sisi-sisi perdamaian yang mengantarkan kepada kerukunan, ketentraman, kedamaian. Apa yang harus dijaga? Yang dijaga ayat 11 dan 12 menceritakan ada 6 perkara. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mencela, tidak boleh memberi gelar yang tidak baik, tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh mencari-cari kesalahan saudaranya, dan juga tidak boleh menggunjing, mengumpat saudaranya, menyebut saudaranya dengan sebutan yang tidak baik. Apabila ia dengar dia akan marah. Itulah batasan mengumpat atau yang disebut dengan ghibah. Karena ghibah nanti akan mengantarkan kepada sifat lain yang disebut dengan namimah, mengadu domba. Mengadu domba satu sama lain, maka akan terjadi perpecahan, persaudaraan yang diharapkan tadi tidak terwujud. Maka Nabi katakan dalam sabdanya, orang yang suka mengadu domba itu dijamin tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata nammamun, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba satu dengan lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan persaudaraan itu? Kata-kata akhun di dalam bahasa Arab, kalau kita lihat dari kamus-kamus bahasa Arab itu, intinya adalah perhatian. Maksudnya yang ada hubungan satu dengan lainnya, apapun hubungan itu, dia harus saling memperhatikan. Hubungan ada karena hubungan darah, sekandung, sebapak, seibu, sepersusuan, semuanya itu adalah saudara. Seprofesi saudara juga. Maka sering organisasi-organisasi kita disebut dengan perhimpunan, ikatan, persaudaraan. Ini menunjukkan bahwa kita yang terhimpun di situ harus saling memberikan perhatian. Selama ada ikatan, kita harus saling memberikan perhatian.
Nah, perhatian inilah menunjukkan keakraban antara kita satu dengan yang lainnya. Maka orang Arab ketika menggunakan kata-kata akhun, kalau dia sudah katakan anta akhuya, kata anta akhi, engkau adalah saudaraku, itu gambaran engkau adalah orang yang dekat dengan aku. Kalau bahasa kita, engkau adalah aku juga adalah engkau. Maka kita sebetulnya satu, saling memberikan perhatian. Maka Nabi ketika hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah sebagai kepala negara, pimpinan pemerintahan, pimpinan keagamaan, setibanya di Madinah tidak membangun infrastruktur dulu, gedung-gedung yang mewah, gedung-gedung yang tinggi. Tapi yang dibangun adalah kekuatan yang ada yang disebut dengan persaudaraan. Mereka yang datang dari Mekah yang disebut dengan muhajirin dengan orang yang ada di Madinah yang disebut dengan ansor. Orang yang dari Mekah, muhajirin, itu bukan orang-orang kelas rendahan. Mereka adalah orang-orang terkemuka, tokoh-tokoh kaya raya, punya segala kelebihannya, tapi karena ingin berhijrah bersama Nabi, mereka meninggalkan kekayaan-kekayaan itu semua. Karena diyakini yang namanya kekayaan itu karunia Allah, dimanapun akan didapatkan kembali. Maka mereka disebut dalam Al-Quran lil fuqara'il muhajirin, orang-orang hijrah tapi mereka menyandang predikatnya sebagai fakir. Nah, di situ kita kenal ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, ada yang namanya Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi saja ketika mau hijrah bersama Nabi dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, dijegal. Wa anta ya Suhaib, katanya, dakhalta Makkah biduni syai' wal an jama'ta amwalan katsira. Dulu engkau masuk kota Mekah ini tidak punya apa-apa, tapi sekarang engkau sudah kumpulkan harta kekayaanmu begitu banyak. Aina amwalukal an, di mana hartamu sekarang? Suhaib terus menjawab, oh kalian mau harta kekayaanku? Harta kekayaanku ada di sana, ambil oleh kalian semuanya. Biarkan aku hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Madinah, Nabi mempersaudarakan dua kekuatan itu, yang datang dari Mekah, yang disebut muhajirin, penduduk asli Madinah yang disebut dengan ansor. Sebagai contoh misalnya, mereka tidak pernah bertemu. Abdurrahman bin Auf misalnya, seorang kaya raya, konglomerat. Nabi terus bersaudarakan dengan konglomerat yang ada di Madinah, yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' begitu dipersaudarakan, langsung diajaknya saudaranya yang baru Abdurrahman bin Auf itu untuk diperlihatkan kekayaannya. Engkau lihat di sebelah kananmu. Begitu dilihat, sejauh mata memandang kebun korma, sejauh mata memandang ternak-ternak. Apa dia katakan? Ini semua kekayaanku. Hadza mali. Khudh syatrahu. Ambil olehmu separuhnya. Diajaknya lagi, diperlihatkan ada yang di sebelah kiri. Engkau lihat di sebelah kirimu. Ternyata lebih banyak lagi dari yang di sebelah kanan. Kembali dia katakan, hadza mali khudh syatrahu. Ini juga harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Sampai dengan istrinya. Istrinya dia katakan, li imra'atani. Aku punya dua orang istri. Ikhtar wahidatan minhuma. Pilih salah satunya. Sa'utalliquha fatatazawwaja biha. Aku akan ceraikan dia, engkau yang menikahinya.
karena niat hijrah itu ikhlas karena Allah, bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena tahta, kedudukan, maka yang keluar dari mulutnya Abdurrahman bin Auf itu adalah doa. Barakallahu fi malika wa ahlik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi harta kekayaanmu dan keluargamu. Itu gambarannya. Kalau kita mungkin ditawarin separuh, kenapa enggak semuanya aja, sekalian aja gitu kan, tanggung. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Persaudaraan itu persaudaraan yang hakiki. Kenapa? Karena didasari oleh keimanan. Di sinilah nanti disebut dengan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Karena atapnya adalah keimanan, keislaman. Ada lagi ukhuwah itu karena sama kewarganegaraannya, yang sering disebut dengan ukhuwah wataniyah. Dia adalah saudaraku karena warga negaranya sama dengan aku. Nah yang ketiga, inilah pembahasan kita yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, basyariyah, kemanusiaan. Agama Islam adalah agama kasih sayang, cinta di antara sesama. Kecintaan itu terwujud dia dengan keimanannya, kecintaan itu terwujud karena sama kewarganegaraannya, dan cinta itu juga terwujud karena atas dasar kemanusiaan. Dari sini sering disampaikan bahwa memperhatikan saudara-saudara kita yang sekarang ini, apalagi di Palestina yang luar biasa, ini adalah bahagian daripada kepedulian kita. Berbagai cara dilakukan, pendekatan politik dilakukan, pendekatan apa saja sudah dilakukan, tapi sampai sekarang kita lihat agresi Israel menyerang Palestina itu terus terjadi. Pagi, sore, siang, malam, berita-berita kita dengarkan adalah menghancurkan mereka itu semuanya. Nah kalau kita telusuri Al-Quranul Karim, itu diceritakan juga bahwa asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Manusia yang paling keras dan paling membenci orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Maka dari sini ya yang disebut dengan Yahudi, Israel itu dari hadin itu artinya as-sabit, yang tetap, yang tidak berubah. Nah mereka dalam sejarah itulah yang mereka sudah lakukan. Sementara nanti kalau kita kaitkan dengan agama yang lain, satu sama lain saling mengklaim. Merekalah yang terbaik, merekalah yang paling hebat, merekalah yang semuanya. Nah Nabi ketika menanamkan rasa kepedulian itu berbagai cara dilakukan. Dalam agama, mereka yang punya harta kekayaan, lebih harta kekayaannya, kalau sampai nisab wajib zakat. Kalau tidak sampai nisab boleh dengan infak dan sedekah. Infak dan sedekah diberikan, itu tidak ada yang diberikan itu yang hilang begitu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan apapun yang kalian infakkan, sedikit banyak, semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan. Maka kepedulian di sini melalui yayasan-yayasan,
melalui ormas, melalui apa saja jalur bagaimana sampai ke sana bantuan kita untuk mereka-mereka itu semua. Ternyata dijegal di tengah jalan, bantuan makanan apa begitu ya untuk kehidupan mereka. Memang ada yang bisa nyampe di sana dengan cara-cara tertentu. Nah, Nabi ingatkan juga, siapa yang tidak mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudaranya, maka kata Nabi itu bukan, dia tidak masuk dalam golongan kami. Laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin, bi amril muslimin. Tidak masuk golongan kami, kata Nabi, siapa yang tidak ada peduli dengan urusan-urusan kaum muslimin. Maka kita dengan cara kita, apa yang kita miliki sedikit banyak kita berikan. Ya, ada yang diam-diam juga banyak mengirimkan dengan caranya, siapa yang bisa menyampaikan ke sana. Ada yang dikirim melalui anak-anak mahasiswa kita di sana, secara diam-diam dikirimkan. Tapi yang namanya mahasiswa dengan keterbatasannya, mereka tidak bisa menyeberang untuk memasuki daerah Palestina itu. Ya, kenapa? Karena penjagaannya yang luar biasa. Jordan saja yang tinggal menyeberang saja, Palestina itu kelihatan. Jadi kalau kita berdiri di sini, di sana ada gunung. Di sebelah gunung itu sudah Palestina. Di sebelah gunung itu juga sudah Israel. Jadi begitu dekatnya. Ya, begitu dekatnya. Tapi ketika kita mau masuk ke sana, orang Palestina yang jagain, tapi di tengah-tengah itu adalah Israel. Sehingga keamanan juga tidak terjamin. Apalagi ada nama-nama yang dicurigai. Ya, dulu ada teman saya namanya kebetulan Abu Bakar. Mau masuk ke sana, enggak boleh, dilarang. Kenapa? Karena ini sama dengan Abu Bakar yang dulu disebut dengan Ba'asyir itu. Beda katanya, dia di mana, saya di mana. Ya, yang mana dilihat muka-mukanya, muka-muka Arab itu dijegal, enggak boleh masuk. Padahal mereka tidak ada hubungan apa-apa. Ya, karena ingin masuk ke Palestina, itu ingin mencari keutamaan yang ada di Masjid Al-Aqsa itu. Ya, Masjid Al-Aqsa itu adalah salah satu masjid dari 3 masjid yang menjadi kebanggaan kita. Seperti di Mekah, Madinah ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Maka keutamaan itu yang dicari. Orang pergi haji, umroh, berulang kali umroh. Kenapa? Karena nilai. Ya, ketika kita umroh itu dinilai itu sama dengan melaksanakan ibadah haji. Kita di Madinah, dari penginapan kita pergi ke Masjid Quba, berwudu dari rumah, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan sekali umroh. Maka orang tiap hari kalau sudah di Madinah itu, tiap hari dia, apalagi dekat memang tempat tinggalnya di Masjid Quba itu, jaraknya hanya 5 kilometer. Begitu juga di Mekah, cari keutamaannya, karena 1 kali sholat di Masjidil Haram, itu nilainya lebih utama dari 100.000 kali kita sholat di masjid yang lain. Itu yang dicari. Maka berbagai cara bagaimana sampai ke sana. Ya, termasuk sekarang ini haji. Karena kota kita terbatas, berbagai cara untuk sampai di sana bagaimana caranya. Ya, yang sekarang ini sudah banyak yang ketangkap itu. Ya, masuknya dengan visa kerja. Visa kerja sementara, umurnya sudah 70 tahun, masa mau bekerja? Enggak mungkin lah. Kemarin ketangkap hamil. Hamil itu enggak boleh berangkat, umroh pun enggak boleh. Ya, karena takut nanti keguguran, kelahiran dan seterusnya. Ditayangkan di mana-mana. Ketangkap
Ya, ada yang memang penghimpun itu semuanya, travelnya. Kemarin ditangkap, diumumkan di Jeddah ditangkap 2 orang yang membawa jemaah. Ada yang ditangkapnya di bandara sini. Kenapa? Karena semuanya ilegal. Ya, sekarang visanya saja itu biometrik sekarang. Kalau tidak ada visanya dari kedutaan, dia tidak bisa untuk sidik jarinya. Sidik jarinya itulah yang nanti mengeluarkan visanya itu bahwa dia memang resmi. Nah, apalagi sekarang biometrik itu nanti digunakan untuk jemaah itu. Kalau tahun kemarin namanya barcode. Semua yang resmi ada barcode-nya. Nah, yang tidak resmi tidak ada barcode-nya, itulah yang ditangkap. Ya, bukan sedikit. Ratusan ribu. Indonesia saja tahun kemarin berapa? Lebih dari 250 ribu yang ketangkap, yang akhirnya diberikan kesempatan oleh raja untuk haji. Ya, untuk haji. Karena sudah di sinilah katanya sudah. Nah, mereka enggak ada persiapan. Duit enggak punya, makanan enggak punya. Akhirnya di Arafah cari makanan untuk jual seperti di sini. Ya, food di mana-mana, makanan di mana-mana. Di sana enggak ada yang jual makanan, memang dilarang. Minuman pun yang biasanya banyak trailer-trailer yang khusus membagikan minuman adalah bantuan daripada raja. Sekarang ini juga tidak begitu banyak. Uang tidak ada, makanan tidak ada, di Arafah tendanya tidak ada, ya, berada di terik panas. Ya, sekarang ini saja sudah 45. Nanti ketika wukuf nanti diperkirakan 48. Di Mina insya Allah lebih panas lagi. Tahun lalu itu 52,8. Sehingga hari ke-12 itu 11 hari 11 itu banyak yang meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak kuat dengan panasnya itu. Panasnya beda dengan kita di sini. Tapi Allah Maha Adil. Begitu menjelang sore terjadi hujan, turun hujan di Mina itu. Ya begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada mereka-mereka yang beribadah kepada Allah. Sehingga setiap saat ketika kita melontar jamrah itu banyak yang didorong dengan kereta gerobak-gerobak sampah itu. Yang didorong bukan sampah, ternyata itu adalah jenazah-jenazah yang gugur karena kepanasan, diselimuti saja, didorong, disampaikan. Begitu saya tanya sama petugas-petugas, itu apa itu? Itu jenazah katanya. Akhuna katanya, saudara-saudara kita katanya. Mereka gugur. Ya. Nah, ini kita lihat Palestina ini negaranya kecil. Tapi dulu ada pejuangnya, Syekh Muhammad Yasin. Syekh Muhammad Yasin ini pejuang yang luar biasa yang akhirnya meninggal. Mereka ini mempunyai satu gerakan. Di rumah, setiap rumah orang-orang Palestina itu harus ada yang hafal Al-Quran. Kalau dia bersaudara 5 orang harus hafal Al-Quran. Nah itulah yang gugur, anak kecil-kecil, ya, yang dewasa. Begitu gugur, dikirimkan foto-fotonya, senyum. Kenapa senyum? Itulah sebagai bukti bahwa mereka juga syahid. Ya, orang yang syahid. Orang yang meninggal ketika dia senyum itu, terutama orang-orang yang beriman, karena Allah sudah perlihatkan kepadanya singgasana, istana yang akan dihuninya di sana. Maka Nabi katakan, sabdakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu ketika dicabut, mata mengikuti kepergian ruh itu. Imam An-Nawawi
yang mensyarahkan Sahih Muslim itu mengatakan maksudnya adalah orang-orang yang beriman ketika dicabut nyawanya, posisi sakaratul maut, mereka senyum karena sudah diperlihatkan istana yang akan dihuninya itu. Ini sebagai apa? Sebagai berita-berita gembira yang kita lihatkan, kita saksikan. Anak kecil pun ya yang dibunuh, yang dihajar oleh peluru-peluru kendali apalah semuanya, itu kita lihat begitu dicium sama si ibu, dia dalam posisi senyum, dalam posisi sangat-sangat menggembirakan. Ini yang terjadi, tragedi yang terjadi, dan usaha-usaha untuk memberikan bantuan terus berdatangan. Kepedulian itu terus berdatangan. Itulah yang disebut dengan cinta kita kepada saudara kita itu. Kecintaan itulah yang menjadikan tumbuh. Kenapa? Karena didasari oleh keimanan, persaudaraan, imaniyah, ukhuwah islamiyah. Walaupun mereka berada di sana, kita tidak kenal dengan mereka, kita tidak pernah ada hubungan dengan mereka, tapi karena mereka adalah satu keimanan kepada kita, maka empati, kepedulian itu muncul. Ya, kepedulian itu muncul dengan segala usahanya. Kita pernah mengikuti juga bahwa mereka yang menggerakkan Palestina itu, apakah dari partai Hamaskah dari ini, bagaimana caranya supaya mereka itu mengakhiri kehidupannya. Ya, diracunlah, dibunuhlah, ya, dan ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Di sekarang masih dan terus diusahakan, kecaman dari mana-mana terjadi. PBB hari ini juga Sekjen PBB mengecam, ya, serangan-serangan yang dilakukan setiap hari dilakukan untuk apa? Menghancurkan itu, karena mereka akan mengambil, ya, tanah-tanah yang ada di Palestina itu menjadi hunian orang-orang Israel. Sudah banyak diambil, ya, di dataran itu sudah banyak diambil, dibangun bangunan mereka. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang menantang, ya, terutama dari Yaman, ya. Houthi ini mengirimkan juga rudalnya melalui drone-nya, ya, yang kemarin menghantam bandaranya, kemudian dibalas lagi dan seterusnya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kekacauan dalam penerbangan, sehingga berapa hari penerbangan itu ditiadakan karena bandaranya dapat serangan dari Yaman. Dan ini terus, ya, yang diserang bukan hanya Palestina saja, mana yang pernah ikut diserang juga, Lebanon juga diserang juga, ya, kemudian tempat-tempat lain juga mereka lakukan penyerangan itu. Ini adalah bahagian daripada apa yang mereka lakukan dan menjadikan kita empati, rasa simpati, rasa peduli kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, pemerintah terus berusaha, organisasi-organisasi keislaman, yayasan-yayasan juga selalu share sama kita. Sekarang sudah terkumpul. Nah, bagaimana menyalurkannya itu cara mereka sendiri-sendiri. Ya, ada yang dikirimkan, ditransferkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Bagaimana caranya sehingga secara diam-diam itu adalah merupakan bantuan dari kita kaum muslimin Indonesia kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Tumbuhkanlah cinta kita kepada Palestina, apapun tidak bisa memberikan bantuan, kita doakan mereka
insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Karena mau kerja lagi ini. Jam 1 masuk lagi. Mari kita tutup dengan mendoa. Doa kita, semoga saudara-saudara kita di Palestina segera dibebaskan dari kekejaman, dari agresi yang dilakukan oleh Israel dengan cara-caranya yang sadis dan tidak ada kemanusiaan itu, dan diberikan pertolongan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta ahaqqu man ubid wa ahaqqu man dzukir wa ajwadu man a'ta wa akramu man su'il. Fa nas'aluka Allahumma an tuyassira umurana, taqdi hawaijana, tuballigha amalana, tusliha dhawahirana wa bawatinana, wa tahfazna min kulli su'in wa makruh, wa tasrif anna syarrul mu'tadin, wa la taj'al mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dammir al-yahuda wal musyrikin. Allahumma syattid syamlahun wa fardiq jam'ahum. Wa nad'u Allah azza wa jal as-salama was-sihha wal hurriyah li ikhwanina fi Palestin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.